Sedikit membahas tentang rasionalisme dalam pembelajaran bahasa, bahwa aliran rasionalisme memandang bahasa sebagai kemampuan manusiawi dan hanya dimiliki oleh manusia. McNeill menyatakan bahwa LED, Language Acquisition Device, atau perangkat pemrolehan bahasa yang dikemukakan oleh Chomsky tersebut merupakan bawaan lahir. Salah satunya adalah kemampuan membedakan bunyi bahasa dan bunyi-bunyi lain serta kemampuan menyusun bahasa menjadi lebih terstruktur. Dengan perangkat pemerolehan bahasa itu, anak-anak kecil dalam waktu yang singkat dengan masukan terbatas mampu menguasai bahasa. Jadi, dapat dikatakan bahwa kemampuan berbahasa seseorang dapat digunakan dalam proses pembelajaran berbahasa itu sendiri. Masuk kepada teori tata bahasa universal. Teori tata bahasa universal mencakup prinsip-prinsip yang secara alami ada pada semua bahasa manusia yang memungkinkan anak-anak mengorganisasikan masukan yang diterima dengan cara tertentu. Prinsip-prinsip tersebut merupakan produk language acquisition device dan mencakupi prinsip-prinsip universal substantif. Artinya, terdiri dari unsur-unsur bahasa seperti fonem dan kategori sintaksis, yaitu kata benda dan kata kerja, serta prinsip universal formal. Prinsip formal bersifat abstrak yang membatasi aturan-aturan atau pilihan yang dapat digunakan anak-anak untuk membentuk suatu tata bahasa. Menurut Chomsky, seperti yang diuraikan Hadley, prinsip-prinsip universal yang ditemukan dalam tanda petik oleh anak-anak membentuk suatu tata bahasa inti yang sama dalam semua bahasa. Sebaliknya, tata bahasa periferal terdiri dari aturan-aturan tidak ditentukan oleh bahasa universal, melainkan yang mungkin berasal dari bentuk bahasa yang lebih tua diserap dari bahasa lain. Hadley mengakui bahwa teori tata bahasa universal Chomsky serta pendekatan-pendekatan yang berasal dari teori tersebut sangat kompleks untuk dipahami. Ciri-cirinya tersebut adalah: yang pertama, bahasa adalah kemampuan manusia yang diturunkan secara genetis. Yang kedua, belajar bahasa ditentukan oleh mekanisme biologis. Dan yang ketiga, bentuk tertinggi pada setiap bahasa manusia adalah fungsi tata bahasa universal, yaitu seperangkat prinsip yang abstrak yang merupakan bawaan lahir. Dan menurut McLaughlin, tata bahasa universal itu sendiri tidak menyangkut pemerolehan bahasa kedua. Akan tetapi beberapa peneliti bahasa kedua menggunakan prinsip-prinsip tata bahasa universal untuk memperoleh penjelasan yang memadai tentang karakteristik bahasa antara bahasa yang ada. Beberapa ahli bahasa mengemukakan asumsi bahwa prinsip-prinsip universal yang digunakan anak untuk membentuk bahasa ibunya juga ada pada orang dewasa. Namun banyak pula yang meyakini bahwa orang dewasa tidak lagi memiliki prinsip-prinsip itu sehingga mereka harus menerapkan proses kognitif yang berbeda untuk mempelajari bahasa kedua atau bahasa asing itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwulandari dengan NPM 2019-21501. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih teori monitor itu. Nah, teori monitor dikenalkan oleh Stephen Clason di akhir tahun 1970-an. Teori ini beroperasi semasa manusia mempelajari bahasa kedua. Filter organizer merupakan alat-alat pemproses bahasa yang beroperasi secara bawah sadar. Filter adalah rintangan utama yang perlu dilalui bahasa yang akan mendatang. Filter menjelaskan bahasa mendatang berdasarkan faktor-faktor afektif seperti sikap dan keadaan emosi belajar. Organizer adalah bagian indah pelajar yang mengatur bahasa yang baru. Organizer bekerja secara bawah sadar. Organizer berangsur-angsur membina sistem pengaturan bahasa yang baru dengan cara khusus yang digunakan oleh pelajar untuk menerbitkan ayat-ayat yang tidak diajarkan. Teori monitor digunakan bergantung beberapa faktor, diantaranya 1. Umur pelajar atau perkembangan kognitifnya. Pengawalan bahasa akan lebih mudah dilakukan apabila pelajar telah beroperasi secara formal. 2. Bahasa lisan yang rumit telah didapat dikuasai.
Tugas ini memerlukan pelajar memupuk perhatian sepenuhnya kepada bentuk linguistik. 3. Personality pelajar. Pelajar yang tidak merasa bersemangat, rendah diri, dan takut membuat kesalahan pada bahasa akan lebih cenderung menggunakan bahasa monitor daripada pelajar-pelajar yang lain. Asas-asas pembentukan teori monitor berdasarkan hipotesis pemerolehan pembelajaran bahasa, hipotesis monitor, hipotesis susunan semula jadi, hipotesis input, dan hipotesis filter aktif. 1. Hipotesis pemerolehan pembelajaran bahasa. Crawford percaya ada dua cara yang digunakan oleh orang dewasa untuk memupuk kecakapan bahasa kedua, yaitu pemerolehan dan pembelajaran. 2. Hipotesis monitor mempunyai implikasi yang penting terhadap pengajaran bahasa. 3. Hipotesis susunan semula jadi menyatakan bahwa manusia memperoleh pengaturan-pengaturan bahasa dalam satu susunan. 4. Hipotesis input mengemukakan bahwa manusia memperoleh bahasa dengan menerima input yang dapat dipahaminya. 5. Hipotesis filter affecting mengatakan bahwa input yang dapat dipahaminya tidak akan digunakan oleh filter bahasa kedua. Nah, berkaitan dengan perbedaan pemerolehan dan pembelajaran, banyak yang berpendapat bahwa melalui proses pemerolehan yang terjadi di bawah sadar anak-anak, mendapat intuisi yang memberi pertimbangan apakah suatu bentuk yang benar atau salah, lalu diterima atau tidak. Intuisi ini sering disebut sebagai rasa bahasa dan tidak diperoleh pelajar melalui proses belajar formal, terutama pada tahap permulaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novrian Kurnia Saputra dengan NPM 2019-21-5096. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori kognitif, yaitu kemampuan seseorang dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek kognitif, afektis, dan psikomotorik. Pengetahuan ketiga tentu sangat berpengaruh bagi seseorang akan terkait pelajaran yang diterima dalam proses sosial dan interaksi sosial pembelajaran. Hal ini tentu saja wajar mengingat penilaian segi kognitif dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada masing-masing guru. Banyak pilihan yang digunakan dapat tes tertulis atau lisan. Tes tertulis juga memiliki beberapa jenis. Jenis tes tulis ini dapat dilihat dari bentuk soalnya. Kognitif adalah yang disambungkan dengan kurikulum tingkatan dalam arti pendidikan di Indonesia lebih fokus pada penilaian kognitif. Penilaian ini merupakan penilaian yang utama atas ketercapaian seorang anak. Penilaian pada aspek kognitif berkaitan dengan penalaran, proses berpikir, dan pengembangan kemampuan rasional yang dimiliki oleh seorang anak. Bentuk penilaian segi kognitif ini biasanya dalam wujud soal yang terdiri beberapa jenis antara lain: pilihan ganda, benar salah, menjodohkan esai, jawaban, dan lain-lain. Pilihan yang diberikan tergantung pada jenis soal yang dibuat dan sampai tingkatan ke beberapa ranah kognitif yang ingin diukur. Pengukuran yang dilakukan juga menyesuaikan dengan tingkatan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pada materi tertentu, kadang ketercapaian maksimal pada tingkat kedua. Hal ini biasanya pada materi tingkat rendah seperti pada awal pembahasan sebuah materi. Pengertian kognitif adalah penilaian yang dilakukan atas dasar kemampuan dalam mengenal suatu yang mengacu pada proses seseorang memperoleh pengetahuan yang ada dalam dirinya sendiri. Proses dalam memperoleh pengetahuan ini dapat diperoleh melalui beberapa hal sesuai dengan aspek yang terdapat dalam pengukuran ranah kognitif. Beberapa pengertian kognitif menurut para ahli yaitu ada dari Margaret W. Matlin. Kognitif, proses aktivitas yang melibatkan beberapa jenis kegiatan
yang berkaitan dengan mental seseorang. Kegiatan yang terkait antara lain mencari, memperoleh, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan. Penggunaan ilmu pengetahuan diharapkan pada situasi dan kondisi yang tepat. Menurut Husdarta dan Gurian, kognitif adalah bentuk proses yang terus-menerus, tetapi hasil yang diperoleh tidak bersifat berkesinambungan dengan hasil yang telah dicapai sebelumnya. Kemampuan kognitif akan terus berkembang sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah atau lingkungannya. Yang berikutnya, menurut Chaplin, kognitif adalah sebuah konsep yang bersifat umum di mana mencakup semua bentuk pengenal hal-hal yang termasuk antara lain mengamati, memiliki prasangka, melihat, membayangkan, memperkirakan, memberikan, menduga, dan menilai. Apabila kita lihat hal-hal yang termuat dalam kognitif sangat kompleks. Dan menurut Ahmad Susanto, kognitif adalah proses berpikir, kemampuan individu untuk menilai, mempertimbangkan, dan menghubungkan suatu peristiwa satu dengan yang lain. Kemampuan ini merupakan dasar dari segala jenis kemampuan yang dimiliki seseorang. Hal ini juga dipengaruhi oleh minat seseorang untuk menunjukkan segala ide yang dimiliki. Yang berikutnya adalah aspek kognitif. Kemampuan kognitif pasti dimiliki oleh setiap orang yang didapatkan dari beberapa aspek. Antara lain, yang pertama ada pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga aplikasi, yang keempat adalah analis, yang kelima evaluasi, yang keenam kreasi. Contoh dari kognitif berikut merupakan beberapa kemampuan kognitif yang dimiliki oleh seseorang selama proses pembelajaran. Yang pertama, membaca, mengingat, penalaran logis, memperhatikan. Aplikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi, persepsual, dan proses intelektual. Kegiatan pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif ini sudah banyak digunakan dalam merumuskan tujuan yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Sedangkan kegiatan pembelajarannya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Yang kedua, anak manusia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. Yang ketiga, keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan, karena hanya dengan mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Yang keempat, untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar perlu mengaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki si belajar. Yang kelima, pemahaman dan retensi akan mengingat jika materi pembelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Yang keenam, belajar memahami akan lebih bermakna dari belajar menghafal, agar makna informasi baru harus disesuaikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Tugas guru adalah menunjukkan hubungan antara apa yang sedang dipelajari dengan apa yang telah diketahui siswa. Yang terakhir, yang ketujuh,
adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Perbedaan tersebut misalnya pada motivasi, persepsi, kemampuan berpikir, pengetahuan awal, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kesimpulannya. Dari penjelasan yang dikemukakan dapatlah dikatakan bahwa kemampuan seseorang dalam ranah kognitif ini akan dipengaruhi oleh sikap tanggung jawab seseorang dalam bertindak. Kita tahu bahwa ketika pengetahuan seseorang bertambah, maka diharapkan dapat mengubah perilaku seseorang. Perubahan yang diperoleh positif atau negatif tergantung pada masing-masing individu. Tujuan dari kognitif adalah untuk melihat kemampuan anak yang berkaitan dengan kemampuan berpikir dalam bidang intelektual, mulai yang sederhana hingga yang membutuhkan kemampuan dan kreativitas yang tinggi. Penilaian terendah ialah pada tahap mengingat dan tahap tertinggi adalah mencipta atau kreasi. Fungsi penilaian ini adalah untuk melihat ketercapaian pengetahuan yang diserap setelah proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan salah satu faktor eksternal yang akan membuat seseorang mampu menerima apa yang disampaikan dan diimbangi dengan kemampuan yang ada dalam diri. Aspek yang termasuk penting yang termuat dalam kurikulum yang berlaku, penilaian aspek kognitif dilakukan pada setiap bidang pelajaran sesuai dengan porsinya masing-masing. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi yaitu yang D, model holodinamik untuk belajar bahasa. Salah satu model belajar bahasa yang dikemukakan pada tahun 80-an oleh Renzo Tito 1981 yaitu holodinamik model atau yang disingkat HDM. HDM tersebut merupakan sintesis yang mempunyai ciri-ciri aliran behaviorisme dan juga kognitivisme. HDM mencangkup 3 tingkat, yaitu yang pertama ada tingkat tertinggi yaitu tingkat taktik yang kira-kira sama dengan struktur luar bahasa menurut aliran transformasi. Operasi taktik ini mencangkup pemahaman dan penggunaan bahasa dalam wujud keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Yang kedua ada tingkat di bawah taktik. Tingkat di bawah taktik ini yaitu strategi. Strategi adalah tingkat ini lebih berciri ke kognitif dan mencangkup aturan yang berlaku dalam bahasa. Aturan-aturan yang berlaku dalam B2 ini diasimilasikan baik secara induktif maupun deduktif. Dan yang ketiga ada tingkat yang paling rendah yaitu ada ego dinamik. Tingkat ini mencangkup variabel-variabel kepribadian seperti pengalaman, belajar dan juga belajar kognitif dan lain-lain. Dan juga memaparkan perbedaan dan persamaan antara B1 dan B2. Pemerolehan B1 terjadi secara sementara atau spontan dan tidak dirancang, sedangkan B2 disengaja atau dirancang. Pemerolehan B1 disertai dengan penguatan primer, misalnya kebutuhan mengkomunikasikan keinginan dan kehendak, sedangkan B2 yang lebih lemah seperti hanya menganggukkan dan juga angka. Faktor-faktor itu ialah motivasi, kontak dengan budaya lain, sosial ekonomi, perbedaan jenis kelamin, situasi, hubungan guru dengan peserta didik, dan juga penyaji materi.